Hello, good morning. How are you, my dear children, today? I hope you and your family are always healthy. Students, now we want to start our lesson. Let's prepare yourself and your study tools. Oke, good luck. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bagian B, yaitu menggambar bentuk. Nah, sekarang silakan buka bukumu halaman 3. Menggambar bentuk. Apakah yang dimaksud dengan menggambar bentuk? Menggambar bentuk adalah kegiatan menggambar sebuah benda sesuai dengan sifat dan ciri-cirinya dengan menggunakan unsur garis, warna, bidang, tekstur, dan gelap terang pada satu bidang datar. Oke, itu tadi definisi dari menggambar bentuk, yaitu menggambar sebuah benda sesuai dengan sifat dan ciri-cirinya dengan menggunakan unsur-unsur semi rupa. Yang termasuk pada unsur semi rupa adalah titik, garis, bidang, warna, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Baik, nah selanjutnya kita akan coba lihat untuk menggambar. Dalam menggambar bentuk, ada beberapa prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan. Apa saja itu, nak? Yang pertama adalah proporsi. Proporsi itu sendiri artinya adalah ukuran perbandingan antara bagian-bagian benda yang satu dengan bagian yang lain. Misalnya, menggambar gelas dengan teko akan lebih besar gambar tekonya. Itulah disebut dengan proporsi. Jadi proporsi itu menggambarkan keseimbangan objek yang dilihat oleh seseorang atau beberapa orang dalam pengamatan mereka. Misalnya seperti ini, nak. Perhatikan gambar ini. Ini adalah teko dan ini adalah gelas. Jadi dalam kenyataan, ya, teko sudah pasti lebih besar daripada gelas. Nah, inilah yang dimaksud dengan proporsi, keseimbangan antara benda yang lain, benda yang satu dengan benda yang lain. Misalnya kalau kita menggambar piring, maka sudah pasti mana lebih tinggi? Sudah pasti teko dan gelas. Maka piring misalnya seperti ini. Ya, jadi harus seimbang. Prinsip atau hal yang kedua dalam menggambar bentuk adalah komposisi. Komposisi itu artinya susunan tata letak keseluruhan antara benda dan ruang yang digambar. Ya, jadi gambar bentuk harus memperhatikan komposisi sehingga gambar terlihat seimbang. Misalnya seperti ini. Ini, nak. Jadi komposisi dari beberapa benda antara benda satu dengan benda yang lain tersusun secara seimbang, baik ke kiri ataupun ke kanan, baik antara satu benda yang lain kepada benda yang lain. Prinsip atau hal yang lainnya adalah gelap terang. Ya, benda yang terlihat oleh mata bila terkena cahaya akan tampak lebih terang. Benda yang tidak terkena cahaya
cenderung ke gelap. Ya, dalam menggambar bentuk itu kita harus menentukan bagian gelap terangnya. Ya, seperti tadi ya. Misalnya pada gambar ini, gambar yang tadi kita akan coba. Nah, ini misalnya. Baik, sekarang perhatikan. Saya akan coba membuat bagian tekonya, dan saya akan membuat arah cahaya dari daerah, misalnya dari sini ya, dari sini cahaya. Maka bagian yang terang adalah bagian ini. Kenapa? Karena ini yang terkena cahaya. Sedangkan bagian ini akan tampak gelap. Kenapa? Karena tidak mendapat cahaya. Jadi seperti ini kira-kira gambarnya. Iya, seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, jadi bagian yang terkena cahaya dia nampak lebih terang, sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya nampak gelap. Tujuan dari memberi gelap terang pada sebuah gambar bentuk adalah agar gambar terlihat lebih hidup, ya, lebih nyata ya. Oke, itu tadi kan. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang berikutnya, itu adalah objek gambar. Objek gambar. Ya, sebelum menggambar bentuk, kamu harus memilih dan mengenal ciri-ciri objek yang akan kamu gambar. Jadi sebelum kita menggambar, kita harus mengenal dulu, melihat ciri-ciri, mengamati. Ya baik. Ada beberapa macam objek yang dapat kamu pilih untuk menggambar bentuk. Yang pertama adalah objek benda alam. Ya, kita tahu ya di Indonesia ada banyak sekali objek wisata alam ya. Dia memiliki kekayaan yang sangat indah, dan itu dapat kita gambar ke dalam bidang kertas. Nah, ada banyak objek alam yang dapat kamu amati di sekitarmu. Seperti apa, nak? Seperti gunung, bukit, pantai, sungai, dan air terjun. Jadi objek alam itu sangat menarik karena kenapa? Bentuk dan warnanya sangat beragam. Nah, misalnya seperti pada gambar ini. Ini adalah gambar gunung. Ya, sejuk ya di sana. Ini adalah pantai. Dan ini sungai. Objek yang kedua adalah manusia.
Ya, manusia diciptakan Tuhan dengan anggota tubuh seperti kepala, dada, perut, tangan, dan kaki. Ya, setiap manusia itu berbeda-beda satu sama yang lain. Benar ya? Nah, ada laki-laki, ada perempuan. Ada berambut lurus, berambut keriting atau ikal. Ada juga yang berwarna kulit hitam, putih, sawo matang, atau kuning langsat. Lalu ada juga bertubuh besar, ada juga bertubuh kecil. Ya, gaya dan ekspresi wajah manusia juga berbeda-beda. Nah, misalnya ada orang marah, ya, ada juga orang yang tertawa dan menangis. Dan semua ekspresi ini tentunya berbeda. Nah, sekarang di sini kita lihat gambar. Mari kita melihat berlatih membuat gambar manusia dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Ini kita menggambar manusia dengan menggunakan bidang. Ya, yang pertama sekali kita kasih bidang persegi panjang. Lalu kita kasih lingkaran, kita kasih garis. Ya, ini untuk bagian-bagian tubuhnya. Nah, setelah itu kita tambahkan ya bagian-bagian tubuh yang sebatas garis tadi. Lalu kita memberi baju pakaiannya, lalu mewarnai. Objek lainnya adalah objek hewan, sama halnya seperti manusia. Hewan di Indonesia itu ada banyak sekali. Ya, ada hewan air, ada hewan darat, dan ada juga burung-burung di udara. Di sekitar kita ada berbagai jenis binatang seperti mamalia, unggas, reptil, ikan, dan serangga. Nah, setiap jenis binatang memiliki bagian tubuh dan warna yang berbeda. Nah, misalnya ini adalah binatang kucing. Ini juga kita menggambar dengan bantuan bidang ya, bidang lingkaran. Ini langkah-langkah. Langkah pertama kita buat seperti ini. Ya, kedua, ketiga, dan keempat, pewarnaan. Nah, yang selanjutnya adalah objek tumbuhan. Ya, tumbuhan juga begitu banyak jenisnya ya. Ya, tumbuhan itu memiliki bentuk batang, daun, bunga, dan buah yang bermacam-macam. Ya, apalagi Indonesia sebagai daerah tropis itu memiliki banyak jenis tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di pantai berbeda dengan tumbuhan yang hidup di pegunungan. Nah, ayo kita berlatih. Lihat gambar ini. Ini adalah bentuk dasarnya. Ya, garis-garis. Ya, sama halnya menggambar manusia, hewan ataupun tumbuhan, sama. Baik, yang selanjutnya adalah yang terakhir bagian E, itu objek bangunan. Bangunan itu pada umumnya terdiri atas beberapa bagian, yaitu atap, dinding, pintu, dan jendela. Tentu di sekitar kamu, di sekitar rumah kamu ada bermacam-macam bangunan ya, berbagai macam bentuk bangunan. Misalnya seperti ini, bentuk hotel ya. Mungkin di sekitar rumahmu juga ada berbentuk rumah biasa ya, rumah penginapan, rumah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ada gedung, ada mall, ada bermacam-macam bangunan. Ya, oke. Nah, jadi itu merupakan objek-objek gambar bentuk yang dapat kita gambar pada saat kita menggambar. Oke, baik, nah sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini, dan sampai di sini juga pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.